Oke teman-teman, kembali lagi bersama dengan aku di podcast BAB Bincang Anti Baper setelah sekian lama vakum ya, karena mungkin ada kesibukan dan lainnya. Jadi memang aku secara pribadi nggak bisa buat ngehandle acara ini. Jadi ya emang hilang gitu ya selama kurang lebih 1 atau 2 bulan ini. Jadi emang kita kembali lagi di podcast kali ini. Kita bicara-bicara santai aja bareng teman-temanku juga ini, DPO Himakim. Kenapa aku mulai dengan DPO? Karena mungkin hari-hari ini terutama mendekati pertengahan periode ini kan pasti akan ada yang namanya Monef ya di Himakim. Nah jadi kita pengen belajar, pengen tahu lebih dekat lagi terkait dengan DPO Himakim, kinerjanya mungkin, atau mungkin persiapan Monef itu seperti apa. Mungkin aku sapa dulu kepada teman rekan bincangku pada siang hari ini. Yang pertama ada Kak Edi Permana Setiawan. Halo Kak Edi. Oi, halo. Oke, masuk suaranya. Jadi Kak Edi Permana Setiawan ini adalah temanku kimia angkatan 2018, yang dimana pada periode ini dipercaya sebagai Dewan Angkatan ya. Iya betul Mas. Oke, dengan Kak Santi. Nah kemudian ada Kak Anissa Ramasari. Halo Kak Anissa. Kak Ica panggilannya. Halo. Yang pada periode kali ini dipercaya sebagai apa? Koor DPO ya? Iya Kak. Ya, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari DPR kita sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat Himakim, yang mewakili kita dalam DPO. Gimana kabarnya Ed? Sehat, baik. Asik, kurang tidur aja Bang, Aduh, gara-gara tidur ya. KKN ya. Iya Lagi bro. KKN kan. Gimana, laporan udah kelar? Gitu. Waduh, aku udah sih. Udah ya, tinggal submit ya. Cuman tinggal submit sih. Oke, ini Ica. Nggak sesibuk kamu lah ya, Chat ya. Aduh, sibuk karena disuruh dosen aja, kalau enggak juga enggak bro. Oh gitu. Oke, ini Ica gimana? Sibuk apa nih angkatan 19 nih? Apa ya? Sibuk. Ya kuliah aja sih Kak. Oke. Udah mulai PKL? Belum. Ada beberapa yang udah mulai PKL, ada juga yang masih belum. Oke, semoga kuliah kalian, akademik kalian, kehidupan organisasi kalian dilancarkan ya teman-teman ya, terutama yang terhormat Dewan Pengawas Organisasi kita yang hadir pada podcast kali ini. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu nih dari Kak Ica, mungkin terutama untuk teman-teman pendengar yang mungkin belum banyak tahu tentang Himakim, belum banyak tahu tentang DPO, terutama angkatan 2021 ya, yang masuk langsung ketemu online, jadi kurang mengikuti atmosfer organisasi di kampus kita, terutama di Kimia Unsud, yang mana kalau kita ikuti dari awal gitu kan ya, mungkin banyak ya pengalaman banyak sekali dinamika yang terjadi gitu kan ya. Nah mungkin dari Kak Ica dulu nih selaku koor DPO-nya bisa menjelaskan sedikit banyak mungkin tentang DPO itu apa gitu, kemudian kerjaannya itu apa. Mungkin itu dulu Kak, silakan. Oke. Mulai dari mana ya? Mungkin ini dulu ya. Kepanjangan dari DPO. Jadi DPO itu panjangannya Dewan Pengawas Organisasi. Nah, di sini itu kita ada juga selain isi dari anak DPO itu ada juga Dewan Angkatannya. Jadi ada perwakilan dari setiap angkatan buat gabung di DPO ini gitu. Nah, DPO tuh tugasnya apa sih? DPO itu punya beberapa tugas sih. Mungkin tugas yang paling utama itu berkewajibannya memonitoring dan juga mengevaluasi pengurus Himakim gitu. Terus buat susunan pengurusnya itu DPO yang pertama tuh ada koordinatornya, yang kedua ada bendahara, terus yang ketiga itu ada badan pengawas dan juga dewan angkatan gitu. Segitu aja kali ya Kak, karena ya nggak banyak juga sih yang harus dijelasin. Oke. Jadi pada dasarnya DPO ini mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Sebentar. Halo teman-teman, masih dengar suaraku? Dengar. Masih. Oke. Jadi pada dasarnya DPO ini kan sebagai DPR ya, yang mengawasi kinerja pemerintah
pemerintahnya dalam hal ini adalah Himakim 2021 yang dikepalai oleh Suma gitu. Mungkin kita masuk terutama ke bagian Dewan Angkatan ya. Ya ini KID ini mewakili angkatan kita masing angkatanku terutama angkatan 2018 bersama dengan Kak Santi. Kalau angkatan 19 ada siapa ya KID? 19 siapa ya, Cak? Aku malah nggak tahu. Saudara siapa Kak Ica? Ah, 19. Iya, Dewan Setahu Angkatan aku ya, sih. Dewan Angkatan ya. Oh, Dewan Angkatan. Kirain aku pengurus DPO langsungnya. Dewan Angkatannya. Shival. Nah, Sival. Iya, Ada dua kan Dewan Angkatan. aku tahu ya Shival. Kalau nggak salah sih Shival sama Kia ya. Oke. Jadi Dewan Angkatan tuh dari 18 ada Kak Edi sama Kak Santi, dan yang dari 19 ada Kak Sival sama Kak Kia. Nah kemudian yang di Angkatan 2020 dan 2021 belum terbentuk ya. Dan ini mungkin dari Kak Edi, mungkin aku pengen tanya pendapatnya nih Kak Edi nih. Sejauh ini kira-kira kinerja DPO bekerja sama dengan Himakim itu sejauh apa sih? Apakah emang kolaboratif kah, atau mungkin terlalu sepaneng harus mengawasi kah, memonitoring dan mengevaluasi, atau sejauh ini yang menurut penglihatan KID gimana nih? Kayaknya aku mulai dari awal ya. Boleh. Punya sejarah singkat. Ini karena bidangku kan Dewan Angkatan gitu. Oke. Dewan Angkatan sendiri kan bagian dari Dewan DPO lah ya. Yap. Jadi awal mula terbentuk DA sendiri ini dari 2 periode sebelum ini, di periodenya Kak Ardi, periode reformasi. Jadi di periodenya Kak Ardi sendiri dia bersama teman-temannya gitu mencetuskan adanya Dewan Angkatan. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya agar lebih terbentuk aja gitu. Terbentuk dari misal ada masalah apa dari tiap angkatan, karena tiap angkatan kan pastinya udah punya keluarga sendiri gitu. Yeah. Dan kan kalau emang nggak ada koordinatornya itu bakal ya masalah umum aja gitu, cuman masalah sekitar Himakim aja gitu. Sedangkan namanya Himakim sendiri kan nggak cuma berkutat sama anak-anak Himakim aja gitu. Anak Himakim ini pasti jatuhnya kan mencakup semua warga kimia gitu, dan fungsi dari diangkatnya Dewan Angkatan ini itu beratnya kayak ngasih info dari berbagai penjuru, nggak cuma dari umumnya aja, untuk disampaikan ke Himakim melalui DPO ya, melalui Dewan Angkatan ini, seperti itu. Oke, jadi selain itu juga masing-masing angkatan kan istilahnya aspirasinya diwakilkan oleh Dewan Angkatan gitu ya, dalam bentuk Himakim, dalam bentuk DPO, dalam bentuk Dewan Angkatan yang dalam hal ini diwakili oleh DA-nya masing-masing. Mungkin tadi bisa dijawab dulu Kak Edi pertanyaan terkait dengan sinergitas DPO dengan Himakim 2021, terutama DPO 2021 ya, kira-kira dari DA-nya sendiri pandangannya seperti apa gitu? Apakah sudah cukup baik atau memang belum terwakilkan atau bagaimana Kak? Ya, tadi bridging dulu ya, coba untuk bridging dulu ya dari awal. Nah untuk ngomongin hubungan dari DPO sendiri terhadap Himakim untuk sejauh ini ya, dari aku sebagai anggotanya Ica dan teman-teman yang lain itu kita memang mulai ibaratnya bersinergi bareng itu dari awal kepengurusan, dari awal kepengurusan Himakim sendiri. Kita ngelakuin musker dan segala macamnya, itu benar-benar kita bergerak ke situ. Namun seiring berjalannya waktu ya, dari tiap mahasiswa kayak saya sendiri masih pada 18, jadi bilang semester akhir, mungkin di angkatannya Ica juga itu bisa dibilang agak off ya, agak absen gitu, agak absen dari pihak dari DPO ke Himakim. Cuma kalau dari pihak DPO sendiri untuk masalah kinerjanya kita sendiri secara internal ya kita tetap ngawasin gitu. Cuman untuk bisa di garis bawahin dulu, untuk sebelum Monef ini pekerjaan kita dari DPO ini lebih ke mengawasi secara umum dalam artian kita satu DPO itu benar-benar ngawasin semua divisi. Mungkin agak beda kalau sistemnya dari DLM gitu ya. Kalau ingin tahu sistem dari DLM kan itu dibagi menjadi beberapa komisi seperti itu. Kayak ada komisi 1, komisi 2, komisi 3 mengawasi beberapa kementerian. Nah, ini rencana dari kita setelah Monef besok ya tanggal 12 ini, kita mulai menerapkan proses seperti itu gitu. Untuk seperti komisi.
cuman baru kita lakuin setelah Monef gitu. Oh, setelah Monef. Karena alasannya juga tentunya lebih itu ya, lebih bisa ya kita berkaca dari selama ini berjalan gitu, agak kurang efektif, makanya kita coba cara baru ya, ibaratnya sama-sama lebih mendekati, lebih gampang lah niatnya, kita seperti itu sih kurang lebih. Oke, jadi teman-teman ya, jadi bisa kita lihat, bisa kita dengarkan secara langsung nih dari teman-teman DPO, kakak DPO yang terhormat gitu ya, bahwa emang mereka mau mengawasi, mereka mengontrol, mereka mengevaluasi jalannya kinerja pemerintahan dari Kak Suma sebagai Ketua Himakim. Oke, terima kasih Kak Edi. Kita kembali ke Kak Ica mungkin. Halo Kak Ica, masih dengar suaraku? Iya masih Kak. Oke, terima kasih Kak Ica. Aku mau bertanya sedikit sensitif nih Kak Ica, terkait dengan stereotip dari DPO bagi pengurus ya, pengurus Himakim itu kan stereotipnya galak, stereotipnya malah dikira destruktif ya, tidak membangun, karena emang stereotip DPO itu galak, tidak membangun, kemudian hanya bisa menyalah-nyalahkan seperti itu. Itu juga terjadi dong di waktu aku jadi pengurus, dan aku juga stereotipnya seperti itu, stigmanya seperti itu, jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan Kak Ica, dengan stereotip seperti itu, menjadi DPO ini sebenarnya beban nggak sih Kak Ica gitu? Aku jawab dari yang pertanyaan terakhir ya, beban atau enggaknya. Nah mungkin kalau dianggap beban itu sebenarnya enggak sih, lebih ke punya tanggung jawab aja. Jadi sebenarnya mungkin ya kalau misalkan DPO itu banyak, itu bakalan kan warga Himakim itu banyak banget yang pasif dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebentar, mungkin kalau misalkan ya, aku potong di sini ya. Ini menarik nih, ada sebuah pernyataan bahwa warga Himakim ini pasif. Itu emang seberapa pasif sih Kak Edi? Mungkin aku lempar ke Kak Edi dulu. Karena Kak Edi yang udah 3 tahun ya, berjalan 4 tahun ini kuliah di Kimia Unsud nih sebagai warga kimia. Emang pasif ya Kak? Kalau ngomongin untuk tahun ini ya, karena tahun ini aku ngomongin periode ini dulu. Boleh. Jujur mungkin karena aku kurang berinteraksi langsung sama anak Himakim atau ada acara apapun itu, aku memang agak off gitu. Oke. Itu berbicara soal masalah pribadi. Cuman karena sebetulnya 2 tahun sebelumnya ya, karena aku juga dulu jadi pengurus Himakim, juga jadi pengurus IKHIMKI, bisa dibilang dari periodenya Kak Adi sama Kak Wisnu yang aku lihat tuh ya, jadi bilang pasif juga enggak sih, lebih ke, kalau aku bilang sih ya lebih ke arah aktif ya, karena aku juga ikut berkontribusi lumayan banyak di situ, apalagi waktu zaman aku masih jadi pengurus itu. Cuman namanya pergantian periode ya, nggak bisa dibilang saklek kayak mungkin di periode sebelumnya mungkin terlihat aktif, mungkin sekarang bisa pasif, itu normal ya dari organisasi manapun gitu, wajar. Apalagi sekarang basisnya online gitu ya. Mungkin agak kesusahan ya. Waktu itu tanggapan dari aku gitu sih. Oke, thank you Kak Edi. Dan yuk balikin Kak Ica, mungkin bisa ngelanjutin tuh Kak Ica dari warga yang pasif itu. Silakan Kak Ica. Oke, aku lanjutin. Sebenarnya kalau menurut aku, kalau dibilang apa ya, pasif banget gitu tuh enggak ya, cuman emang warga kimia yang peduli terhadap proker-proker dan lain sebagainya Himakim itu tuh sedikit. Kayak apa ya, pokoknya misalkan kita ada proker apa, nah itu tuh kadang partisipannya itu sedikit gitu yang ikut. Nah menurut aku itu tuh udah bisa dibilang pasif sih kayak gitu. Nah kalau misalkan ya DPO itu banyak, mungkin nantinya buat kedepannya bakal banyak lagi yang peduli terhadap Himakim. Makanya di sini tuh aku apa ya Kak, kan tadi Kak Edi sempat nyinggung yang kita itu mau fokus gitu DPO itu ke per satu divisi gitu ya, memonitoringnya. Nah itu juga aku kepikiran kalau misalkan gimana kalau nanti itu si DPO itu ada perwakilan dari setiap divisi Himakim gitu Kak. Jadi anak-anak DPO itu isinya menarik. Per divisi Himakim tuh ada gitu. Jadi nanti kita tuh lebih enak buat memonitoringnya gitu. Tapi dulu juga sudah dibahas gitu ya sama Kak Ardi. Katanya kalau misalkan kayak gini itu nanti kita jadi nggak menyeluruh gitu. Cuman kalau menurut aku, kalau dilihat dari kinerja yang sekarang itu kita mengawasinya secara umum.
Oh, secara umum. Bisa ngawasin secara umum tuh kayak apa ya, cuman ngawasin tuh di luar-luarnya aja gitu, di permukaannya doang. Misalkan kita Menarik, ngeliat proper menarik. kayak gini kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bagi gitu, itu tuh mungkin bakalan lebih bagus lah untuk memonitoringnya gitu. Tadi apa ya Kak pertanyaan yang pertama? Aku lupa. Stereotip, stigma. Bisa diulang nggak Kak? Oke. Jadi sebagai seorang DPO ini kan dilihat atau dipandang sebagai pengurus itu kan stereotipnya galak, stereotipnya nggak bekerja, stereotipnya hanya mengawasi gitu kan, stereotipnya hanya bisa menyalah-nyalahkan waktu Monef atau waktu LPG. Nah itu gimana sih menurut pandangan kalian nih, terutama Kak Edi dan Kak Ica sebagai DPO setengah periode ini, gimana nih pandangan seperti itu, bener atau enggak sih gitu? Ya, aku izin jawab. Sebenarnya aku juga agak kurang setuju ya sama DPO yang terdahulu gitu. Maksudnya Kenapa nih? ya, aduh maaf Kak berisik nih. Gak apa-apa. Ya, kayaknya dulu tuh nganggap kalau antara DPO dan Himakim itu kayak apa ya, musuhan gitu. Enggak musuhan sih, tapi ya gitulah. Hubungannya begitu. Nah, aku tuh pinginnya sebenarnya DPO tuh justru merangkul ke Himakim. Kan biasanya kalau litbang tuh ini ya Kak, apa namanya, kalau misalkan ada sesuatu di divisi lain itu boleh curhat ke litbang. Nah, aku tuh pingin DPO itu justru sebagai wadah dari litbang itu sendiri gitu. Jadi kalau litbang itu curhat nih misalkan ke sekum atau ke ketua, nah itu tuh ketua atau sekum juga bisa curhat sama DPO gitu. Jadi kita itu harusnya bareng-bareng gitu, nggak saling pisah gitu loh. Aku pengen ngubah DPO yang kayak gitu Kak. Asik. Jadi ini salah satu nilai yang dibawa oleh Kak Ica sebagai core DPO ya. Dan mungkin semoga Ica juga di dalam DPO itu harus persepsinya sama gitu ya dari DPO sekarang gitu kan ya. Apalagi nanti ketika alih pengurus DPO, nggak tahu ntar jadi siapa. Nah itu mungkin nanti bisa dilanjutkan perjuangan dari Kak Ica dan teman-teman ini. Dan mungkin kita ke Kak Edi. Halo Kak Edi, masih dengar? Yo, masih. Oke, nah itu gimana menurut Kak Edi stereotipnya? Kan Ya, sebentar ini suaraku kedengeran suara jelas, tukang gitu. jelas. Tukang, ada suara tukang nggak? Nggak apa-apa, itu soundtrack. Ya, nggak apa-apa ya. Aku lagi Santai. renovasi rumah soalnya ya. Oke. Ya, ngomongin pandangan atau stigma warga kimia bisa dibilang Ya, boleh. DPO kalau dibilang galak atau enggak, kalau dari aku pribadi ini relatif ya. Itu tetap relatif ya, nggak bisa karena mungkin kakak aku juga dulu pernah ngalamin jadi pengurus ya. Ya, Mungkin betul. waktu ngadepin DPO, mungkin aku pernah nganggap mereka itu ini kok sifatnya kayak cuma nyuruh-nyuruh doang dan segala macemnya, atau mungkin kesan galak. Kalau jujur dari aku pribadi, aku sebenarnya nggak ada pandangan sama sekali ya dari DPO ini galak atau nyuruh-nyuruh doang. Aku pasti ada alasan nih kenapa mereka kayak gini dan gini, dan pasti ada pertimbangannya. Cuman mungkin dari eksekusinya ya, eksekusi cara bicaranya atau cara penyampaiannya mungkin terkesan galak. Itu yang DPO dulu mungkin ya. Dan sampai jadi bilang teman-teman rekan-rekan aku di Himakim juga mungkin sempat takut ya, mungkin karena entah parasnya atau entah omongannya gitu. Atau mungkin sekarang nanti kalau dari podcastnya mereka sendiri ada DPO yang bakal dengerin ini ya, mungkin bisa evaluasi diri mungkin, atau dari entah penampilannya atau apanya gitu mungkin diperbaikin ya. Tapi kalau dari aku pribadi itu aku biasa aja sih. Cuman sekarang jadi bilang aku sekarang jadi DPO gitu. Mengenai orang mau nangkep kita ini galak atau enggaknya, sebenarnya itu terserah mereka gitu. Betul. Di sini kan kita berusaha untuk menjalankan tugas kita gitu. Dan di sini kita nggak ada niatan untuk ibaratnya menghancurkan atau memecah belah Himakim sendiri, karena kita DPO dibentuk ya untuk membantu Himakim, bukan untuk memusuhi Himakim. Ya walaupun bisa dibilang kita tuh ibaratnya partai oposisi ya, bisa dibilang ya. Karena politiknya partai oposisi. Cuman oposisi ini nggak mesti harus memusuhi gitu. Karena aku sendiri kan bisa dibilang lumayan deket ya sama Suma gitu, sama beberapa pengurus Himakim yang sekarang ini. Jadi kita sama-sama membangun lah, karena sifatnya kan karena dulu aku juga jadi pengurus, jadi kan ngerasain apa yang dirasain sama teman-teman Himakim sekarang gitu. Betul. Jadi sama-sama lah membangun Himakim, dan untuk kesejahteraan warga kimia
barang-barang seperti itu. Oke. Itu sih tanggapanku terkait stigma ya. Oke, jadi dengan dua DPO ini ya, Kak Edi dan Kak Ica itu berharap DPO dan pemerintah ya, sebutnya pemerintah Suma maksudnya, bisa bekerjasama, bisa bersinergi gitu. Jadi tidak ada satu dan lainnya saling menjatuhkan dan saling mendelegitimasi. Oke, di sini kita tangkap poinnya. Tapi kan aku balikin ke Kak Ica lagi sebagai koornya, dan mungkin nanti akan dilanjutkan ke pengurusan selanjutnya DPO ya. Terkait dengan hal itu, apakah nanti bukannya itu akan istilahnya membatasi atau memberikan gap antara pengawasan, sehingga pengawasan, monitoring dan evaluasi itu menjadi lengah gitu, menjadi kurang, yang cenderungnya nanti pemerintahan itu akan berjalan dengan semena-mena, jadi nggak teratur gitu, karena tadi itu DPO dan Himakim pemerintah ini udah bestie lah istilahnya gitu. Itu ditakutkan nggak menurut teman-teman DPO nih? Aku izin jawab ya Kak. Nah, menurut aku ya sebenarnya kalau misalkan kita melakukan kayak gitu maksudnya nggak ada celah sama sekali, itu justru bikin anak Himakim tuh nanti sering cerita ke kita, sering tahu. Jadi kita itu justru lebih tahu gitu. Di proker itu tuh ternyata ada konfliknya tuh apa gitu. Tapi kalau misalkan ada celah nih antara DPO sama Himakim, justru mereka itu kalau misalkan ada konflik ataupun ada sesuatu di dalam proker itu justru nggak mau sampai DPO tuh tahu kayak gitu loh Kak. Oke. Jadi ada poin tersendiri ya di situ ya. Ada hal yang bisa diambil gitu, yang bisa dipetik terkait dengan sinergitas dari pemerintah dan DPO. Nah ini menurut teman-teman pendengar, terutama menurut teman-teman pendengar nih, kan nanti yang mereka kan warga kimia pada umumnya keseluruhan di sidang musyawarah anggota yang akan menentukan draft bagaimana berjalannya organisasi kita ke depannya. Nah ini monggo silahkan nanti teman-teman gitu kan ya, yang mendengarkan podcast ini, kalau emang mendengarkan, kalau enggak ya silahkan bersuara besok waktu musyang ya, terutama terkait dengan pembahasan DPO nih. DPO yang kita idam-idamkan itu seperti apa sih gitu kan. Nah mungkin menurut teman-teman koor DPO kan, menurut teman-teman DPO sekarang ya, Kak Edi, Kak Ica dan teman-temannya, akan lebih baik jika mereka ini bekerja sama dengan pemerintah gitu. Belum tentu juga nanti teman-teman warga kimia yang akan menentukan. Nah mungkin ini yang mungkin bisa dibawa besok teman-teman DPO ya, Kak Ica dan Kak Edi. Mungkin terakhir, karena kita waktu udah sekitar 23 menit ini, mungkin pertanyaan terakhir itu pertanyaan yang juga sensitif dan juga menarik ya, terkait dengan DPO, supaya kita lebih bisa mengenal dekat dengan DPO Himakim gitu kan ya. Sebenarnya bingung ya mau tanya apa, tapi mungkin tanya yang terdekat ini, yaitu ada monitoring dan evaluasi ya, MONEV. Yang kabar-kabarnya sih, aku dengar-dengarnya sih memang dari pemerintah ini agak kurang persiapan ya. Dan yang aku tahu juga terkait dengan public hearing pada sore hari ini ya, yang kita rekam pada hari Sabtu podcast ini ya, hari Jumat. Itu agak terkesan mengejar-ngejar waktu ya, terburu-buru gitu. Nah menurut teman-teman DPO nih, dari Kak Edi dulu, persiapannya MONEV dengan Himakim sejauh apa nih Kak? Ini langsung aja ya. Boleh. Bung, baru kemarin banget ya kita ngelakuin rapat dari untuk DPO internal sendiri terkait pembahasan MONEV itu seperti apa. Mungkin dari DPO sendiri mungkin internalnya nanti kita mau ngapain aja, sama nanti pas MONEV ini kita kayak gimana gitu. Untuk masalah ibaratnya rundown acaranya ya, kita emang dari kemarin coba ngekontak dari pihak Himakim sendiri. Mungkin tadi yang bilang Michael mungkin terkesan terburu-buru waktu. Sejujurnya dari kita DPO sebenarnya nggak bisa ibaratnya menghakimi kayak oh ini kalau mereka terlambat nggak sih. Cuman emang benar, namanya kita kan manusia ya, punya mata juga sama punya feeling gitu. Ya saya sebagai warga feeling emang punya mata punya feeling, maksudnya apa yang aku rasain itu sama kayak yang Michael rasain itu. Ini memang terkesan agak terburu-buru ya, karena terlihat itu dari broadcastan ya, publikasi untuk MONEV besok itu baru disampaikan hari ini. Jangan ini kan sebut bilang H-1 atau H-1/2 hari gitu. Sama dilaksanakannya MONEV gitu. Mungkin ya entah
persiapannya kurang atau gimana segala macamnya, itu dari kita kurang memahami. Kenapa kita kurang memahami itu? Karena mungkin tadi yang dibilang di awal ya, mungkin masih ada gap gitu ya, ada gap antara DPO sama Himakim ya. Ngomongin masalah gap ini sebenarnya kayak bisa dibilang love hate relationship ya, tau nggak ya, love hate relationship gitu. Oke, menarik nih ya teman-teman. Jadi kita mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita ngejar waktu, contoh dia kan DPO menjalankan tugasnya dengan sesuai tupoksinya gitu. Ya, betul. Mungkin dari beberapa pengurus Himakim mungkin agak kurang senang atau mungkin kalau bisa dibilang takut ya, mungkin kurang senang ya, kurang senang atau bilang takut ya. Kalau sih makanya mungkin takut ya, takut, jadi makanya mencoba menutupi dari kita gitu, dari kami ya. Karena takut kita sebenarnya kita nggak bakal mempermasalahkan karena itu urusan mereka. Ibaratnya contoh dari kita. Ibaratnya dari contoh kayak DPO ini dosen ya, ibaratnya DPO dosen. Sedangkan pengurus ini bisa dibilang mahasiswa. Kan yang butuh nilainya kan ya mahasiswa kan, maksudnya ya mahasiswa yang datang ke dosen gitu. Oke, pengurus kan, kalian butuh DPO, camkan itu, gitu ya. Jadi bilang gitu, karena namanya DPO, fungsi DPO apa sih ya, untuk membantu Himakim dong. Oke. Kalau enggak perlu usah dibentuk DPO juga nggak apa-apa kan. Oke, gitu nih. Kalau emang bisa sendiri gitu. Kalau bisa kalau bisa kayak gitu. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu sih, kayak gitu doang kayaknya deh. Oke, jadi persiapannya besok udah siap nih, ready nih DPO nih. Nah, kemarin karena kebetulan kita sampai pagi ya. Kayak pagi itu kita baru enggak gini loh. Pagi baru dapat info enggak, Cak? Oh iya. Kita kan kemarin apa saya malam tuh. Oke. Dimati dulu dong. Ya, udah. Infonya udah ya. Itu baru dapat info tadi pagi, terus baru di-share tuh siang ini ya biasanya ya. Iya, betul. Kayak gitulah, kita tuh lebih kan nunggu info terkait Monef mau jadi apa enggak gitu. Sebenarnya kalau masalah ngomongin persiapan dari DPO sendiri, kita udah dibagi-bagi gitu, kita mau kapan. Itu jalur DPO udah bisa dibilang matang ya saya. Itu udah siap membantai ya. Kok kita enggak sini enggak ada niatan membantai sih, karena siap. Karena apa ya? Balik lagi mungkin untuk memecahkan stigma dari DPO itu sifatnya destruktif ya. Kita tuh memang sama-sama membangun ya, mungkin terkait ntar nanti eksekusinya itu penyampaiannya agak sedikit kasar atau mungkin agak bikin sakit hati ya, itu urusan nanti. Tapi intinya yang jelas dari dalam hati kita, itu tupoksi kita tuh ya bukan untuk menjatuhkan gitu, demi kebaikan organisasi ya tentunya ya, organisasi dan juga kejelasan untuk warga kimia sendiri. Jadi semuanya positif gitu. Ya kayaknya kurang lebih kayak gitu sih, Mike. Oke, siap. Jadi emang ada dua ya teman-teman ya, dua pandangan, mungkin yang pengennya DPO-nya keras, ada yang pengen DPO-nya galak supaya pemerintahan berjalan dengan baik, atau yang sifatnya lebih persuasif ya, yang lebih mendekati Himakim, lebih kalem, sehingga mereka juga bisa bersama-sama membangun. Keduanya mungkin ada plus minusnya ya, mungkin nanti silahkan teman-teman warga Himakim nih, teman-teman warga kimia ya, dari angkatan 18 sampai 21 yang terbaru dalam Musyang ya, ini sekalian promosi aja supaya emang salah satu tujuan podcast kali ini supaya membangun minat masyarakat, minat warga yang pengen aku sih melihat emang pasif ya terkait dengan minat. Mungkin aku sedikit bercerita ya, Kak Edi dan Kak Ica, supaya aku juga banyak ngomong di sini. Boleh. Ya, menurut pandanganku emang terkait dengan partisipasi emang kurang ya. Kita bisa lihat dari awal kita maba sampai sekarang yang aktif di Himakim siapa gitu, siapa aja mungkin kita hafal lah nama-namanya, bisa dihitung juga siapa yang datang. Nah ini dengan adanya podcast kali ini, terutama untuk teman-teman 2021 ya, bagi kalian yang mendengarkan podcast ini ya, ayolah berpartisipasi aktif, ayolah bisa ikut kegiatan, bisa ikut musyang, bisa ikut monef gitu kan. Menyita waktu, yes, nyatanya emang kita waktu maba, terutama 18 ya Kak Edi ya, kita sambil ngaprak, kita sambil belajar, kita sambil ngelaksanain tugas, dan itu kita jalani gitu. Aku sama Kak Edi nih mungkin yang terlihat aktif ya Kak ya di Himakim ya. Enggak juga. Oh enggak ya juga. Oke, berarti yang aktif aku aja gitu. Jadi ya boleh. Sebenarnya emang banyak kita waktu iya gitu kan, tapi emang aku menjalani dengan have fun. Nah, ini mungkin kunci bagi teman-teman yang lain, terutama 2021 ya, jalani kegiatan organisasi dengan have fun gitu ya. Stigmanya emang program kerja terus, jadi budak rocker gitu. Nah, mungkin ya monggo lah itu
persepsi kalian masing-masing gitu, dan aku hargai itu. Oke, mungkin sebagai pertanyaan terakhir untuk Kak Ica nih, kira-kira sebagai koor DPO apakah DPO masih diperlukan atau enggak nih? Masih banget dong Kak, perlu banget nih DPO. Justru malahan kita itu harusnya memperbanyak DPO kali ya. Oke. Menurut aku mungkin ya, kalau misalkan aku tahun ini tuh nggak jadi DPO, aku juga bakalan pasif gitu kayak warga kimia yang lain. Karena aku juga ngerasa kayak mungkin banyak yang pikirannya tuh sama kayak aku. Kayak ya udah aku di sini tuh mau kuliah gitu, ngapain aku peduli sama proker dan lain sebagainya. Aku juga nggak ikut andil di situ, ngapain kayak gitu. Tapi ketika aku akhirnya jadi DPO gitu, aku ngerasa jadi kayak punya tanggung jawab buat Himakim nih. Jadi di sini tuh justru malahan kayak ngebuka pikiran aku tuh supaya aku lebih bertanggung jawab kayak gitu. Jadi aku pengen DPO itu diperbanyak karena supaya lebih banyak yang peduli terhadap Himakim itu sendiri. Oke, thank you Kak Ica. Dari Kak Edi silakan penutup Kak. Waduh, penutup ngomong apa, Mike? Apa boleh saran cek atau mungkin yang sifatnya sarkastik boleh gitu ke siapa gitu. Karena emang ya jangan baper dengan podcast ini gitu. Kalau aku mungkin bukan ke pengurus atau bukan ke DPO ya. Oke. Karena pastilah udah ngalamin itu gitu. Aku lebih ke apa ya, kalau emang ya ada anak 10 atau 21 yang dengar podcastnya Mike ya. Kalau ada, semoga sih ada ya Mike ya. Kalau ada. Semoga ada ya. Lebih apa ya, waktu kalian di kuliah itu memang nggak seharusnya cuma buat akademik doang. Mungkin aku bisa dibilang aku punya adik gitu. Adik juga dari awal, dari sekarang dia masuk ke kelas 1. Iya, masuk kelas 1 SMA kan. Kelas 1 SMA. Jadi dia udah sekitar 2 tahun dari SMP, dari SMP kelas 8 sampai kelas 1 SMA ini dia online terus gitu. Terus ngomongin masalah kegiatan di luar akademik, emang jatuhnya pasti cenderung agak bosen ya, membosankan dan segala macam. Terus apa lihat layar gadget segala macam, bikin mata sakit. Betul. Ya mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa menyalahkan takdir juga. Mungkin emang takdirnya mungkin kita disuruh gini gitu ya, dapat masalah kayak gitu. Coba balik lagi nih masalah kesadarannya sih. Kalau emang mau lembang-lembang aja, kayak lembang-lembang mau ikut akademik aja, kuliah aja ya nggak masalah. Cuman menurut itu agak bisa dibilang sayang itu. Kalau karena bisa dibilang angkatan 2020-2021 ini emang bisa dibilang agak terlambat gitu. Ya masa iya mau bakal terlambat terus. Aku bilang terlambat ini karena mereka nggak ngalamin PTM sama sekali ya dari selama ini ya. PTM itu pertemuan tatap muka gitu. Jadi emang iya mau terlambat terus. Sebenarnya salah satu upaya untuk ibaratnya mengimbangi keterlambatan itu ya dengan coba-coba ikut ibaratnya kegiatan kampus lah, kampus di luar akademik gitu. Salah satunya mungkin gabung organisasi atau ikut kepanitiaan. Minimal merasakan euforia kegiatan gitulah di kampus. Nggak cuman kayak yang ngerjain tugas doang, ikut Google Meet doang atau ikut Zoom doang, pasti itu bakal jenuh sih. Betul. Iya, karena aku juga ngalamin itu dulu. Walaupun dulu emang kayaknya dulu mahasiswa yang offline juga pasti lebih capek gitu. Jadi bilang lebih capek. Cuman kalau ngomongin dampaknya ya jadi lebih bisa belajar banyak sih. Nggak cuma belajar ini. Jadi kayak misalkan dari dulu aku pengen ini doang. Sekarang bisa jadi belajar banyak ngomong di depan publik segala macam. Itu salah satunya gara-gara organisasi di kampus gitu, kepanitiaan di kampus. Ya pastinya banyak benefit lah. Kalau dibilang kerugian sama keuntungan, menurut pribadi lebih banyak untung ikut kegiatan di luar kampus di kampus daripada kerugiannya gitu. Tapi semuanya balik lagi ke perspektif masing-masing. Itu kan mereka kan punya orang tua juga, punya keluarga juga, mungkin pandangan orang tua mereka langsung itu urusan kalian mau ngobrolnya kayak gimana ya masing-masing aja. Cuman ini kan berhubung dari pengalaman personal ya seperti itu sih. Itu mungkin bisa dibilang penutup ya Mike. Thank you gitu sih. Thank you teman-teman, thank you terutama Kak Edi, Kak Ica, dan terutama teman-teman DPO yang lain ya. Titip salam buat mereka. Saya tunggu di Monef, saya tunggu sebagai warga kimia di monitoring evaluasi besok di hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Besok ya. Hari Sabtu Minggu. Semoga podcast ini malam ini udah bisa tayang dan semoga bisa ditonton.
Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman. Titip salam buat teman-teman DPO yang lain. Aku sangat merasa terhormat bisa teman-teman bisa hadir di sini, bisa meluangkan waktunya sekitar 35 menit nih, rencananya sekitar 20-25 menit tapi sampai 35 menit. Nah, emang jadi panjang ya. Oke, mungkin sekian, aku tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you.